pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Spesial. Ya, kita masih membahas dan menganalisis kebutuhan infrastruktur atau kebutuhan dari teknologi informasi kita di Indonesia begitu. Baik, Bang Amir. Ya. Tadi kita sudah bahas juga bagaimana kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Tapi kalau secara real tadi ada 3 yang memang menjadi fokus majornya sendiri ya. Ada teknologi dari programmingnya, ada dari multimedia, bahkan juga ada dari sistem jaringannya. Nah ini kalau dari 3-nya ini biasanya kalau kita lebih mengenalnya lagi itu seperti apa sih, dan fokusnya biasanya arahnya kemana-mana aja nih di Indonesia kayak gitu. Iya, saya katakan dari 3 major ya. Yang pertama itu katakanlah programming ya, dia lebih kuat di programming. Yang kedua di jaringan infrastruktur. Yang ketiga itu dari multimedia desainnya. Nah kalau saya lihatnya, terutama dari teman-teman saya, kawan-kawan saya itu, mereka punya masing-masing keinginan ya, atau bakat. Kalau untuk programming itu terus terang saya katakan itu bakat, sangat bakat. Bakat. Dia suka dengan hal-hal yang berbau matematik. Jadi untuk orang-orang yang katakanlah tidak suka matematik gitu atau setengah-setengah, itu sangat sulit untuk programming. Dan di saat zaman Indonesia ini, di negara Indonesia ini, kalau bisa dikatakan programming kita, orang anak mudanya ini sangat kuat. Cuma tidak tersalurkan dengan tepat kadang. Nah ini yang menjadi permasalahan di Indonesia itu salah satunya. Jadi dia punya kemampuan programming itu bisa dikatakan levelnya expert lah ya. Tapi dia tidak bisa melihat di lingkungan dia itu, gue harusnya nggak di sini nih. Gue harusnya keluar mencari hal yang baru, tidak stuck di sini. Dan biasanya memang ada beberapa perusahaan yang menahan dia untuk tidak bisa keluar. Nah, programming Indonesia kalau saya katakan bagus, sangat bagus anak-anak ini sekarang. Terus itu programmingnya. Untuk jaringannya, anak-anak jaringan ini, terutama kelulusan dari yang katakanlah jurusan komputer jaringan, teknik komputer jaringan itu kan, itu bisa dikatakan bagus juga karena mereka ini mengadopsi jaringan-jaringan yang dari luar itu. Umpamanya pelajaran dari luar itu seperti semacam Cisco. Cisco itu banyak sertifikasi yang udah diambil dari anak-anak muda Indonesia itu, sertifikasi Cisco itu. Cisco itu kan butuh sertifikasi. Jadi semacam sertifikat untuk melakukan atau menggunakan operating system Cisco. Jadi dia butuh sertifikasi. Nah sekarang saat ini Indonesia ini anak-anak mudanya sudah cenderung ke sana, yang suka dengan jaringan untuk mendapatkan sertifikat itu. Semacam kalau saya lihat di katakanlah universitas yang ada di Jakarta tuh kebanyakan sudah berkolaborasi dengan kerjasama dengan Cisco untuk dapat sertifikasi Cisco. Karena saat ini di dunia ini yang memang diunggulkan itu sertifikasi Cisco. Jaringan. Untuk multimedia, tidak dipungkiri lagi kalau di multimedia Indonesia ini sudah banyak berkembang, terutama lihat desain animasi. Nah, itu kan itulah dari multimedianya. Di Indonesia ini sudah banyak startup di bidang multimedia. Contohnya saya pernah waktu itu bergabung dengan satu PH ya, production house, untuk membuat namanya film animasi judulnya Ari, Anak Republik Indonesia. Itu 3D. Gagal ya. Karena apa? Karena kita keterbatasan untuk dana dari pemerintah itu kurang waktu itu. Jadi kita terbuntur oleh dana. Tapi intinya untuk SDM-nya sendiri kita sangat kuat ya, dari 3 major itu. Berarti kalau dikatakan 3-3-nya ini sebenarnya sudah kuat semua ya. SDM-nya memang sudah mumpuni dari jaringan, dari multimedia atau yang satunya lagi. Tapi ini penyalurannya saja yang memang jadi suatu permasalahan terjadi di Indonesia. Nah, mungkin dengan tadi program Pak Jokowi yang baru-baru ini sudah diluncurkan, ini bisa menyalurkan teman-teman kita yang memang ahli di bidang itu, juga memang ada tempat-tempat khususnya mereka. Nah ini infrastrukturnya sudah bagus ya. Terus penyalurannya akan segera dilaksanakan mungkin. Nah ini kan ada hasil-hasilnya, itu tadi ada e-commerce misalnya seperti itu ya, hasil-hasil yang memang dilahirkan dari teman-teman kita yang ahli dari teknologi informasi. Nah perkembangan e-commerce di Indonesia,
Kalau kita lihat kemarin ada acara ya kan yang di Tangerang itu Iya. terbesar Terbesar pertama. dan pertama. Nah ini dilihat seperti apa? Apakah sebenarnya e-commerce ini peluangnya sangat besar dan memang dibutuhkan sekali saat ini gitu Iya, loh. iya, Apalagi dengan masyarakat ekonomi ASEAN sangat dibutuhkan Iya, sistem iya. e-commerce saat ini. Bang Mer. Ya. Kembali lagi tadi terkait dengan Pak Presiden Jokowi ya, kita lihat saja perkembangannya bagaimana. Ini kan baru awal-awal ya Pak Jokowi ya. Nah mungkin dilihat teknologi Indonesia ini cukup mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Nah, jadi Pak Jokowi udah mulai bergerak. Nah, momennya adalah pada saat acara kemarin di Tangerang itu, e-commerce pertama dan terbesar di Indonesia. Kebetulan saya juga datang ke situ. Ya. Saya lihat bagaimana Pak Jokowi memberikan apresiasi lebih kepada industri-industri e-commerce, terutama yang startup. Jadi banyak perusahaan-perusahaan baru yang datang waktu itu. Kemudian ada menteri juga dari perdagangan, Pak Tom Lembong, ada Pak Hanif Dakiri dari Kementerian Komunikasi Informatika. Semuanya sama visinya, mempermudah regulasi untuk hal-hal yang berbau startup, terutama e-commerce saat itu. Ya. Nah, terkait dengan startup di Indonesia dan perkembangannya, e-commerce e-commerce di Indonesia, masyarakat ini kalau saya katakan sangat perlu karena hal-hal terkait dengan gadget, semua informasi terletak di gadget, di tangan, semua di tangan. Nah, dikatakan pada saat itu Pak Jokowi bilang kalau bisa pada saat jual beli barang atau apa, lakukanlah secara online dan tentunya dengan terkait dengan bank security segala macam ya. Jadi tidak melakukan penipuan. Nah, pada saat itu di presentasinya Pak Hanif Dakiri, beliau mempresentasikan kalau segala hal yang berbau dengan e-commerce akan dipermudah dan masyarakat pastinya antusias. Jadi ketika pada saat itu dibilang mempermudah, semua startup di situ yang ikut melihat itu senang sekali. Senang sekali karena akan dipermudah itu. Ada dipermudah karena saat ini memang regulasinya sangat sulit, terutama frekuensi. Ya, itu karena terkait multimedia untuk ya semacam siaran itu kan ada aturannya kan semacam. Nah, multimedia juga terkait bagaimana konten-konten di dalamnya gitu kan. Nah, terkait dengan masyarakat, bagaimana kan masyarakatnya antusiaskah terhadap multimedia e-commerce ini? Ya. Kalau saya lihat untuk Jakarta dulu sudah sangat bisa dikatakan sangat tergantung dengan gadget ya, e-commerce ya tergantung. Tapi kalau untuk daerah-daerah, baik lagi tadi infrastrukturnya masih berkembang, jadi belum sampai ke daerah. Jadi banyak di daerah itu yang infrastrukturnya belum mampu untuk menerima. Oke, berarti dikatakan pemerataannya belum merata. Belum merata. Kota-kota besar aja, Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Nah, tadi terkait dengan SDM-nya. Nah, tapi perlu diperhatikan, industri-industri kecil yang tidak menggunakan teknologi, nah itu kan agak tergeser ya. Nah, agak mulai tersisihkan. Nah, disinilah Pak Jokowi berpesan, tidak tenang saja kata Pak Jokowi. Industri-industri kecil akan difasilitasi untuk bergerak atau merubah sistemnya untuk ke arah teknologi informasi. Jadi tetap diayomi. Oke, tidak lepas begitu saja ya dengan teknologi baru. Iya. Tapi harus ada teknologi yang memang mengumpuni teman-teman kita yang sistem jualannya itu yang konvensional, yang langsung lah. Gitu ya. Kita tahan dulu Bang Amir, kita akan kembali setelah jeda para tetap di Dialog Spesial.